Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 9. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Masih semangat untuk belajar dari rumah? Semoga kalian masih semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang literasi. Berbeda ya, hari ini kita akan belajar tentang literasi. Literasi adalah kegiatan membaca, jadi saya harap kalian tetap semangat untuk membaca, jangan bosan-bosan untuk membaca. Oh ya, saya mengingatkan bagi kelas 9 untuk tugas-tugas tetap ditunggu. Bagi kalian yang belum mengerjakan, ditunggu, dikumpulkan ke sekolah. Oke, begitu saja. Selamat belajar untuk pagi ini, tetap semangat. Semoga kalian tetap dalam perlindungan Allah, tetap sehat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam prestasi. Perkenalkan, saya Pak Charma Dwinda Adiarto, guru mapel bahasa Indonesia. Dalam bab ini kita akan membahas tentang literasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Nah, tujuan pembelajaran diantaranya yaitu 1. Menemukan unsur-unsur buku fiksi yang dibaca. Yang kedua, menemukan unsur-unsur buku non-fiksi yang dibaca. Dan yang ketiga adalah membuat peta pikiran isi dari buku non-fiksi. Nah, tentunya di kelas 8 sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang buku fiksi dan non-fiksi itu, diantara lain artinya apa dan apa saja jenisnya dan contohnya. Nah, di sini literasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah 1. Kemampuan menulis dan membaca. Dan yang kedua, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu. Dan ketiga, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang menurut KBBI literasi itu apa saja, tadi sudah ada 3. Yang selanjutnya adalah manfaat literasi. 1. Meningkatkan kemampuan akan kosakata. Dan yang kedua, membuat otak bekerja lebih optimal. Yang ketiga, menambah wawasan. Selanjutnya yang nomor 4, mempertajam diri dalam menangkap informasi dari sebuah bacaan yang dibaca. Yang kelima, mengembangkan kemampuan verbal. Yang keenam, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa sebuah bacaan atau tulisan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah melatih fokus dari diri kalian dan juga konsentrasi otak terhadap sebuah bacaan. Itu adalah diantaranya manfaat literasi. Jadi manfaat literasi itu ada 7 poinnya. 1 sampai 7 tadi sudah saya jelaskan. Kalian harus bisa mengingat, mempelajari. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, yaitu tentang contoh literasi sekolah. 1. Punya jadwal rutin untuk mengunjungi perpustakaan sekolah. Tentunya kalian sudah tahu manfaat dan kegunaan masing-masing dari perpustakaan yang ada di dalam sekolah, khususnya di lingkungan SMP Al-Huda Kota Kediri. Dan yang kedua, setelah jadwal rutin atau kalian mempunyai jadwal yang tetap untuk mengunjungi perpustakaan sekolah, selanjutnya yaitu yang kedua,
membaca setidaknya 1 buku per minggu. Nah, ini yang perlu diketahui. Untuk membangkitkan anak gemar membaca buku itu adalah 1, kalian harus mempunyai penjadwalan rutin. Jadi diagendakan dalam 1 minggu itu entah 1 hari atau 2 hari dibiasakan untuk mengunjungi perpustakaan untuk membaca buku. Bukunya apa saja? Bisa buku pengetahuan, bisa novel, bisa cerpen, dan banyak lagi ilmu tentang pengetahuannya. Yaitu membaca setidaknya 1 buku per minggu. Itu adalah contoh literasi sekolah. 2 poin itu yang sangat penting, yang perlu diperhatikan. Lalu, masih ingatkah kalian apakah perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi? Nah, di sini juga akan saya jelaskan. Yang pertama adalah buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide atau gagasan. Nah, imajinasi itu sama juga dengan pokok pikiran. Paham? Imajinasi itu sama juga dengan pikiran sebagai sumber pengembangan ide atau gagasan. Jadi, pikiran yang dikembangkan menjadi ide atau gagasan putusan tertentu. Nah, di sini setelah saya menjelaskan buku fiksi itu apa, saya akan memberi contoh. Contoh dari buku fiksi itu diantaranya 1 dongeng, bisa cerpen, drama, novel maupun puisi. Itu namanya termasuk jenis contoh buku fiksi. Nah, sedangkan dari buku non-fiksi itu adalah buku yang bersumber dari fakta. Fakta itu apa toh? Fakta itu sama juga dengan nyata, kejadian yang sebenarnya, dan data secara objektif, secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan. Pak, maksudnya secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan itu bagaimana? Yang dimaksud di sini adalah ada yang bertanggung jawab dan benar-benar nyata. Itu namanya non-fiksi. Nah, contoh dari buku non-fiksi atau secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan yaitu 1 adalah buku pelajaran, entah itu bisa buku matematika, buku bahasa Indonesia, buku IPA, buku IPS, dan juga lain-lain yang berhubungan dengan wawasan atau edukasi. Itu masuk buku non-fiksi jenis buku pelajaran. Lalu ensiklopedia. Yang selanjutnya adalah biografi, buku ilmiah populer, jurnal, dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh dari buku non-fiksi. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang unsur-unsur fiksi dan non-fiksi. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang arti dari buku fiksi dan non-fiksi beserta contohnya, sekarang kita akan mempelajari tentang unsur-unsur fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, unsur dari buku fiksi adalah 1, pasti ada juga sampul buku. Yang kedua adalah pokok bab buku, ini yang terpenting. Pokok-pokoknya yang ada di depan setelah sampul. Yang ketiga adalah judul bab atau opsional yang terletak di atas, itu judulnya. Yang keempat adalah tokoh dan penokohan. Yang kelima, tema cerita tersebut apa. Dan yang keenam, bahasa yang digunakan bagaimana. Dan yang ketujuh adalah penyajian alur. Alur itu apa sih? Alur itu sama juga dengan jalannya cerita. Itu dari unsur buku fiksi. Nah, sedangkan di samping dari tabel sebelah kanan, yang ini adalah unsur dari buku non-fiksi. Yang pertama, sampul buku. Sampul buku itu terletak pada awal bagian atau yang di depan. Yang kedua,
pokok bab buku. Yang ketiga sama judul bab dan juga subbab. Itu yang ada terletak di atas dan juga mengetahui tentang bab apa buku yang akan ditulis atau dipelajari. Dan yang nomor 4, unsur dari non-fiksi tersebut adalah isi buku. Nah, isi buku ini penting. Isi buku ini menerangkan tentang apa saja edukasi yang ada di dalam buku yang kalian baca masing-masing. Itu namanya isi buku. Dan yang kelima adalah cara menyajikan isi buku. Pak, cara menyajikan isi buku itu apa? Cara menyajikan isi buku adalah terletak pada isi dan edukasi dari sebuah buku yang kalian baca. Itu cara penyajian. Dan yang keenam, bahasa yang digunakan. Lalu yang nomor 7 adalah sistematika penulisan. Itu tadi adalah unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Di dalam tabel ini yang terletak di sebelah kiri smartphone kalian adalah unsur dari buku fiksi, dan yang sebelah kanan yaitu unsur buku non-fiksi. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang arti buku fiksi dan non-fiksi beserta contohnya, dan juga kita sudah mempelajari tentang unsur-unsurnya, sekarang saya beri penugasan, yaitu 1. Tugas kegiatan literasi. Perlu kalian perhatikan, dibaca dengan seksama, didengarkan, dan juga diamati. 1. Pilihlah salah satu buku fiksi yang kalian sukai. Ingat, yang kalian sukai. Buku fiksinya apa saja? Bisa berupa novel, bisa cerpen, ataupun dongeng. Nah, setelah kalian cari, yang nomor 2 selanjutnya adalah setelah mendapatkan buku yang akan dibaca, terlebih dahulu tulislah kontrak membaca seperti dalam tayangan berikut ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bacalah buku tersebut hingga selesai. Jadi cara meliterasi sebuah buku, kalian harus menuntaskan membacanya sampai selesai. Jangan setengah dan jangan hanya di awal saja. Yang nomor 4, setelah selesai membaca, temukan unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi tersebut seperti pada tabel berikut. Nah, lalu ini adalah contoh tabelnya. Yang teratas adalah kalian nanti harus menuliskan nama, yang di bawahnya adalah kelasnya apa. Ya. Lalu kalian bentuk tabel, yang paling atas adalah urutannya buku fiksi. Lalu ditarik garis, yang pojok paling kiri adalah di tabel yaitu judul. Judul dari buku fiksi yang kalian literasi itu apa? Lalu pengarangnya siapa? Lanjut, penerbitnya siapa? Dan juga jumlah halamannya berapa? Ini yang paling penting. Dan yang terakhir adalah isi buku. Nah, isi buku makanya saya tekankan dari awal, kalian harus membaca sampai akhir. Jangan hanya di awal ataupun di tengah. Karena apa? Agar mengetahui secara rinci dan benar tentang isi buku yang dimaksud dan yang sedang kalian literasi, khususnya dalam buku fiksi. Lalu, waktu pengerjaan literasi ini adalah selama 2 minggu. Diingat-ingat, selama 2 minggu. Kalau sudah selesai, tetap dilaporkan kepada guru mapel Bahasa Indonesia per kelasmu masing-masing, difoto, lalu setelah itu setiap akhir bulan dikumpulkan di sekolah dan ditaruh di tempat yang sudah disediakan masing-masing dari guru mapel kelasmu sendiri-sendiri. Ayo, kita dukung gerakan literasi. Mari kita gemar untuk membaca.